Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ahmad Saiful Lutfi ya ikhwan. Nah, ikram. Antum baca faedahnya sampai selesai ya. Biar gak ngantuk. Aina huwa jawazul ajal. Nah. Nah, stop. Faedah yang bisa kita ambil dari kisah yang telah kita simak bersama, yang pertama adalah jawazul ajali fil qardi wa wujubul wafa'i bihi. Diperbolehkannya kita memberikan penangguhan waktu dalam masalah utang piutang. Jadi hukumnya boleh. Yang penting tidak ada riba di situ. Ya. Penangguhan waktu itu bukan riba, Ustaz. Bukanlah buktinya ini. Ya. Jadi boleh. Kadang sebagian orang tua ada yang mengatakan penangguhan waktu itu juga riba waktu itu. Apa? Nasiah ya. Kadang ada yang bilangnya riba waktu. Jadi berarti untung dalam waktu maksudnya. Nah ini buktinya ya. Di kisah ini dia memakai tangguhan waktu. Kemudian wajibnya menunaikan janji. Wajibnya menunaikan janji. Apa Ustadz dalil yang menunjukkan bahwasanya kita itu diperbolehkan untuk menangguhkan waktu kepada orang yang memang kesusahan untuk menyarutang, untuk membayar hutang? Dalilnya ada dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ya. Di akhir-akhir surat Al-Baqarah itu sekitar ayat 280-an kalau nggak salah. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kana dzu usratin fanadhiratun." Ya. Apabila orang yang hutang itu memiliki kesusahan, wa in kana dzu usrah fanadhiratun ila maisarah. Jika yang dihutangi itu ada kesusahan, maka tangguhkanlah ila maisarah sampai dia itu mudah untuk membayar hutang. Wa antasaddaqu khairul lakum. Nah, kalau misalnya engkau atau kalian mengikhlaskan hutang tersebut, ya, maksudnya ya udahlah buat ente saja, khairul lakum. Ini baik untuk kalian. In kuntum ta'lamun, jika kalian itu mengetahui. Jadi ini sebagai dalil bahwasanya diperbolehkan. Misalnya ada orang hutang ke kita, ya waktunya tapi jangan besok ya, besok kapan? Ya besok sampai kapan? Sampai ngilang. Dikasih waktu yang misalnya ada penentuan waktunya itu benar-benar jelas ya, dan sebisa mungkin ditulis. Nanti di antara faedahnya itu harus menulis apa namanya, perjanjian yang sudah disepakati bersama. Ini yang pertama, bolehnya menentukan batasan-batasan bayar hutang, waktu, dan wajibnya menunaikan janji. Terus yang kedua, ana sautuka. Istakhdim. La ya'mal munkhafid. Nah, yang kedua, al-i'timadu 'ala Allah 'azza wa jalla wa tawakkulu 'alaihi wa tafwidul umuri ilaihi. Bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Terus wa ta'amalan nas mundzul kidamu ya. Mundzul kidamina. Maksudnya di sini gimana? Masyru'iyatu tijarah, disyariatkannya tijarah, dibolehkannya jual beli. Wa ta'amalan nasu biha mundzul qidam, dan manusia itu sudah melakukan jual beli sejak dulu. Gitu maksudnya.
Kidam itu sejak dulu. Wa masyru'iyatul al-istidanati min ajli tijarati idza 'alima al-insanu qudratahu 'ala sadad. Dan dibolehkannya minta untuk dihutangi, ya. Tapi dengan syarat, ya. Dibolehkannya minta untuk dihutangi guna modal berdagang idza 'alimal insan qudratahu 'ala sadad, jika dia yakin bahwasanya dia bisa nyarutang. Berarti kaidah sing penting yakin. Sing penting yakin. Ya. Jadi kata Syekh ini, penulis buku ini, jadi kita boleh minta ke orang lain, utangi aku disit ya. Ngotok sarutang lah. Wong apa utangnya? Nggo modal gawe usaha. Diperbolehkan, ikhwan. Tapi dengan syarat dia benar-benar yakin kalau suatu saat nanti pasti akan bisa membayar hutangnya. Usahanya dia pasti akan laris karena ini lagi viral misalnya. Ya. Ini yang ketiga. Terus yang keempat, apa? Menceritakan tentang kisah-kisah dari Bani Israel itu diperbolehkan. Menceritakan kisah-kisah yang terjadi di kalangan Bani Israel itu diperbolehkan dengan tujuan yang pertama litti'azi, untuk memberikan nasihat, dan yang kedua iktisa, yaitu diambil teladannya dari orang-orang yang soleh di antara mereka. Jadi yang pertama untuk nasihat-nasihat, yang kedua untuk diambil suri tauladan di kalangan Bani Israel yang baik-baik di antara mereka, yang soleh, ya, yang taat dan yang semisalnya. Dan hukum mendengarkan Israiliyat itu sekurang-kurangnya ada berapa? Ada kelas 3 usul tafsir udah sampai belum? Oh, kelas 2. Pakai apa usul tafsirnya? Syekh Utsaimin. Udah selesai kelas 2. Azhar relatif. Antum kelas berapa? Kelas 3 udah. Pembahasan terakhir kan itu? Ada 3, betul. Yang pertama? Ya, kalau sesuai dengan Al-Quran atau nas-nas syariat maupun hadis, misalnya Al-Quran maupun hadis, maka kita terima. Contohnya seperti kisah-kisah ini. Ada cerita orang Bani Israel bahwasanya dia itu hutang begini, disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hadisnya juga hadis-hadis sahih. Maka ini kita terima. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita tidak menerimanya jika misalnya kisah dari Israiliyat itu bertentangan dengan syariat. Contohnya seperti apa? Seperti kisahnya orang dari kalangan Bani Israel yang mereka mengatakan barang siapa yang berjima, menggauli istrinya dari belakang, maka anaknya akan juling. Ini bertentangan dengan Al-Quran, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, nisaukum harsul lakum. Istri-istri kalian itu taman kalian. Masya Allah, sopan sekali ya Al-Quran ya. Taman kalian, fa'tu harsakum anna syi'tum. Maka datangilah taman-taman kalian itu, bercocok tanamlah di situ sesuai dengan kehendak kalian. Ini contoh ya, mesam-mesem. Ini maksudnya contoh dalil bahwasanya kalau ada kisah-kisah Israiliyat yang menyelisihi syariat, jangan diterima. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau misalnya kisah-kisah Israiliyat itu nggak tahu menyelisihi syariat dan nggak ada hadis yang mendukungnya, maka ini berlaku kaidah di antara para ulama yang mengatakan la nusaddiquha wala nukadzibuha. Kita tidak mengingkari kisah-kisah itu dan kita tidak membenarkan kisah-kisah itu. Berarti tengah-tengah. Nah, ini mengenai Israiliyat. Terus yang kelima, ya,
bolehnya jual beli di atas lautan dengan menggunakan perahu. Ya. Bolehnya jual beli di atas lautan dengan menggunakan perahu. Ternyata hukumnya boleh. Apa dalilnya? Yaqulul fil asya ibahah. Setiap hal itu yang ada di muka bumi ini aslinya itu boleh, hukumnya mubah, sampai ada dalil yang melarangnya. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Allah Subhanahu wa taala itu yang telah menciptakan untuk kalian semuanya di muka bumi ini. Nah, ini sebagian orang ya, sebagian kelompok ada yang mengatakan dengan dalil ini, oh berarti ya ngudut oli, minum oli, judi oli, kan khalaqalakum jami'an. Khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Allah menciptakan untuk kalian semuanya yang ada di muka bumi ini. Ya, konsepnya bukan begitu juga ya. Jadi dia berdalil dengan ayat itu. Ya. Jadi dia menghalalkan segala cara. Nah, terus yang keenam, fadhal. Yang keenam, at-takhalluq bil akhlak, yaitu anjuran untuk berakhlak mulia. Ya, diperintahkannya untuk berakhlak mulia. Apa bedanya akhlak dengan adab? Apa, Van? Apa bedanya akhlak dengan adab? Antum sering dengar kan? Akhlak mulia, adab yang baik. Itu sama apa beda? Apa enggak ada bedanya? Beda. Apa bedanya? Batin. Zahir. Contohnya? Terus batin? Akhlak tawadhu. Terus kalau adab gimana? Kelihatan gitu. Kalau orang tawadhu nggak kelihatan? Nggak kelihatan. Masya Allah. Ada yang lain jawabannya? Adab lebih umum dari akhlak. Akhlak lebih khusus dari adab. Masya Allah. Ada jawaban lain? Apa? Adab. Kalau akhlak? Akhlak dengan orang lain. Ada jawaban lain? Siapa itu? Jawaban akhlak itu juga. Jawaban siapa? Akhlak. Adab lebih umum, kalau akhlak lebih khusus. Adab bisa berarti akhlak, adab juga bisa berarti kayak sastra. Sastra? Keterampilan. Akhlak? Adab. Oh, adab. Masya Allah. Ada yang lain nih, kawan? Jawabannya Masya Allah. Haris, mau jawab gak? Enggak. Antum mau jawab? Ada lagi, kawan? Afik biasanya out of the box jawabannya. Apa perbedaannya? Apa sama? Masya Allah. Berbeda tapi intinya satu. Masya Allah. Ada yang membedakan ya. Jawaban itu Masya Allah sudah bisa dikatakan benar lah. Ada sebagian ulama yang membedakan, diantaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan beberapa ulama yang lainnya. Kalau adab itu adalah sesuatu yang bisa dimiliki oleh seseorang karena dilatih dengan aturan-aturan. Misalnya kamu masuk ke kelas, aturannya jam 7 harus sudah ada di kelas, keluarnya setelah zuhur 12:30 misalnya. Maka dengan aturan itu antum akan terbiasa setiap masuk jam 7 keluar jam 12:30, jam 7 keluar jam 12:30. Nah, ini adalah adab. Antum akan terbentuk dengan kedisiplinan itu atas aturan yang ada. Kalau akhlak itu udah bawaan dari lahir. Akhlaknya banget,
akhlaknya apik banget, ya memang kawan lahir kayak gitu. Tapi ini tidak bisa dijadikan sebagai alasan seseorang, loh saya biyen kayak gini, saya sudah dari dulu kayak gini. Nggak bisa dijadikan sebagai alasan. Kenapa? Betapa banyak para sahabat Nabi yang dulu akhlaknya buruk, setelah masuk Islam menjadi baik. Jadi bisa diusahakan. Kalau adab itu bisa dimiliki oleh seseorang melalui apa ya, aturan. Kalau akhlak itu memang dari lahir. Contoh lainnya seperti adab kepada guru, ya. Adab kepada guru itu bisa diketahui apakah dari lahir atau dipelajari? Dipelajari. Ya. Makanya ada kitab Adabut Talabil Ilmi. Adab kepada orang tua, dipelajari gimana adab kita kepada orang tua. Harus bicara dengan sopan santun, jangan membentak, ya. Adab kepada teman, dipelajari semua itu, yang akan membentuk karakter seseorang. Nah, kalau akhlak itu seperti halnya berkaitan dengan akhlak yang buruk, itu seperti halnya buruk sangka, itu masuknya ke akhlak yang buruk. Tidak jujur, berbohong, itu kan benar dalam masalah kebatinan, ya. Bahan lahirnya itu sukanya bohong sampai tua, ini bohong kalau enggak diobati, ya. Penyakit-penyakit hati. Menjaga amanah itu akhlak yang baik. Kemudian jujur, ya. Terus apa lagi? Berbaik sangka. Nah, itu sedikit perbedaan antara akhlak dan adab. At-takhalluq bil akhlaqil karimah. Anjuran untuk berakhlak mulia. Contohnya seperti apa? Amanah, nah ini tadi. Al-wafa, menepati janji. As-sidq, jujur. Takut kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah dan yang semisalnya. Ini semua adalah akhlak mulia. Terus yang ketujuh. Nah, bada'atul katibi binafsihi, dianjurkannya untuk mencatat utang. Ya, faedah yang ketujuh adalah dianjurkannya untuk mencatat hutang. Dalilnya dalam surat Al-Baqarah ayat yang paling panjang, ya. Gimana dalilnya, Ikhwan? Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubuhu. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian berhutang atau saling berhutang dan ditentukan temponya, ditentukan waktu pembayarannya, faktubuh, maka tulislah. Waliyaktub bainakum katibun bil adl, dan sudah seharusnya yang nulis itu orang yang jujur, yang adil, enggak berkhianat. Ya. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya dianjurkannya untuk mencatat hutang. Kemudian yang kedelapan, talabus syuhudi fid dain wa talabul kafil bihi. Diperbolehkannya atau dianjurkannya mendatangkan saksi dalam masalah hutang pihutang dan mendatangkan jaminan, ya, orang yang menjaminnya atau sesuatu yang bisa dijadikan sebagai jaminan. Terus yang 9, nah ini yang ke-9 ini kayaknya buku ini ada terjemahannya, ya kan? Kemarin kayak lihat, ya, ada terjemahannya. Oh itu, antum buka, kayaknya poin ke-9 itu dia menerjemahkan nggak lengkap. Dan Ana sudah baca-baca, iya itu benar. Ada terjemahan-terjemahan yang beda gitu, ya. Berjabat tangan kemarin apa? Laziqat kan, ya. Di situ diterjemahkan melekat. Orang yang bacanya misalnya asal baca, ya, Nabi Yusuf tangannya melekat ke orang yang mau dibaiat gitu, orang yang mau baiat. Nah, sekarang ke poin yang ke-9, coba baca terjemahannya. Udah sampai situ. Terus yang al-khasyabah mana? As-saut mana? Al-intifa' bihi min ghairi ta'rifihi lahu mana? Enggak ada kan? Ya.
Jadi memang beberapa buku terjemahan itu ada yang diterjemahkan secara full, ada yang tidak ya. Dan Ana pernah dapat bocoran dari Ustaz Abdul Hasan itu, katanya kalau buku-buku terjemahan yang terjemahannya itu tidak ada di Arabnya, itu nggak diterjemahkan di situ, ya penerjemahnya memang nggak tahu gitu maksudnya ini gimana, ya maksudnya ini gimana. Nah di sini kita coba menerjemahkan ya. Yang nomor 9, masyru'iyatu iltiqati malihi qimatan qalilatan mislul khashabati was sauti wal intifa'i bihi min ghairi ta'rifillah. Diperbolehkannya memanfaatkan atau mengambil barang temuan harta. Yang namanya harta itu kata para ulama, diantaranya Imam Ibnu Hajar, harta itu adalah sesuatu yang bisa dimanfaatkan, itu namanya harta. Antum nemu pulpen di jalan, lalu antum ambil dimanfaatkan, berarti antum nemu apa? Harta. Antum nemu sandal nang Arab, itu temuan gue. Gosok. Nemu sandal nang masjid. Nemu sandal di mana? Tempat sampah misalnya. Masih bagus ya. Antum ambil dan antum bersihkan lalu bisa antum manfaatkan, itu namanya harta. Antum menyalakan lampu sehingga ruangannya terang, lampu itu juga termasuk harta. Nah, masyru'iyatu iltiqati malihi qimatan qalilatan. Bolehnya menggunakan harta temuan dengan jumlah yang sedikit. Semisal apa? Misalnya kayu-kayu, bongkahan-bongkahan kayu. Antum lagi bikin pernak-pernik misalnya, aduh, kayaknya kalau di sini dikasih bongkahan kayu bagus loh. Terus antum pergi ke tukang kayu. Di situ banyak serbuk kayu kan? Antum ngambil, tapi di situ nggak ada orangnya. Antum ngambil segini lah. Kira-kira orangnya merasa kehilangan nggak segini nih serbukan kayu? Hah? Bakal kotak apa rawang di sini? Nggak mungkin. Kotak itu apa kotak? Kotak itu apa kotak Mas pakai? Kehilangan ya, kehilangan yang heboh gitu ya. Dia serbuknya kayaknya mikir anak ya, nggak sampai memperhatikan seperti itu. Maka yang seperti ini boleh memanfaatkan harta-harta yang kira-kira sudah tidak dimanfaatkan oleh pemiliknya, kayak potongan-potongan kayu, wasaut, seperti cemeti. Di sini dikasih contoh cemeti. Cemeti itu apa? Cambuk. Misalnya kayak tadi nemu sandal misalnya, sandal yang dibuang, ini kan termasuk harta yang bisa dimanfaatkan. Kemudian antum ambil, lalu antum manfaatkan, maka ini tidak mengapa. Ini salah satu contohnya adalah cemeti. Intifa'i bihi, memanfaatkannya, min ghairi ta'rifillah, ya, tanpa sepengetahuan orang yang sudah tidak memanfaatkannya, maka ini diperbolehkan. Jadi anak ulang, mengambil barang temuan yang kira-kira sudah tidak dimanfaatkan oleh pemiliknya, maka itu hukumnya boleh dengan jumlah yang sedikit ya. Kalau ada pun ghasab itu tidak diperbolehkan ya. Ghasab itu tidak diperbolehkan. Dan ghasab itu bisa gugur. Ghasab kan dosa. Dosa ghasab itu bisa gugur ketika orang yang ghasab itu meminta maaf kepada orang yang dighasabi. Meskipun ngambil sabun cuci sedulit misalnya, itu termasuk ghasab ya. Harus minta maaf, penghalalan kepada orang yang dighasabi. Beda halnya kalau sabun dulit itu di sampah, sudah dibuang. Kalau masih di rak-rak itu ya jangan ya. Kemudian sikat, kan ada hadisnya itu di riwayat Bukhari ya kalau nggak salah. Walaupun seseorang mengambil siwak gitu, satu ler gitu, satu batang siwak, maka harus dikembalikan. Yang mana hal ini menunjukkan meskipun barang yang sepele pun harus dikembalikan, harus minta penghalalannya. Nah, ini yang dimaksud dari poin ke-9. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi bolehnya memanfaatkan barang-barang temuan yang kiranya sudah tidak dimanfaatkan oleh orang yang membuangnya. Terus yang terakhir, nah, yang ke-10 isbatu karomatil aulia, penetapan karomahnya para wali
fa inna dhahabal khashabati gimana ini bacanya? Al-mahsyuwati. Al-mahsyuwati. Mahsyuwah itu kalau nggak salah kayu yang agak padat ya. Padat maksudnya al-khasyabah ini kan kayu. Mahsyuwah itu adalah yang padat, mungkin bisa diartikan balok kayu ya. Fa inna dhahabal khasyabati al-mahsyuwati dhahban ya bukan dhahban fil bahri min baladin ila baladin muayyanin ma hifdhiha hatta ya'khudhaha rabbul mali duna ghairihi. Termasuk dari karomahnya para wali, yaitu dalam kisah tersebut disebutkan fa inna dhahabal khasyabah, kayu itu kan mengalir, dihanyutkan ke lautan ya, bisa dari suatu negeri ke negeri yang lain yang telah ditentukan dan bisa diambil oleh si pemilik harta tersebut. Ini bukanlah suatu yang kebetulan, wala yakunu minas shadaf. Ini bukanlah suatu yang kebetulan. Ketika sebuah keajaiban dalam tanda kutip ya, huwa minal khawariq ya, termasuk dari hal-hal yang apa ya kawan? Di luar nalar, di luar akal manusia. Ini adalah sesuatu yang bukan kebetulan. Ketika dalam kisah tersebut ketika dalam kisah tersebut orang yang dihutangi itu menghanyutkan apa ya kawan? Menghanyutkan kayu yang udah diisi apa? Uang ya, supaya sampai ke saudaranya yang menghutanginya. Ini faedah yang ke-10 yang terakhir yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Hamid Abdul Wahhab rahimahullahu taala wa hafizahullahu taala.